Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Al-Quran tidak banyak menceritakan tentang Nabi Yunus seperti kisah Nabi Musa, Yusuf, dan lainnya. Yang tercatat dan diceritakan oleh para sejarawan serta ahli tafsir mengenai Nabi Yunus adalah bahwa beliau bernama Yunus bin Matta. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk Ninawa, suatu tempat yang penduduknya bukan kaumnya dan tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Sebagai orang asing, beliau mendapati penduduk Ninawa tenggelam dalam kegelapan, kebodohan, dan kemusyrikan, di mana mereka menyembah berhala dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus mengajarkan tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka dan alam semesta ini, serta meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu, berhala yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Ia memperingatkan mereka bahwa sebagai manusia, makhluk Allah yang paling utama dan yang diberi kelebihan atas makhluk lainnya, mereka tidak seharusnya merendahkan diri dengan menyembah batu mati yang mereka anggap Tuhan, padahal itu semua adalah ciptaan mereka sendiri yang bisa dihancurkan dan diubah bentuknya. Ia mengajak mereka untuk berpikir dan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri mereka sendiri dan di alam sekitar, agar mereka menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan itulah yang layak disembah, bukan benda-benda ciptaannya. Ajaran Nabi Yunus merupakan sesuatu yang belum pernah didengar oleh penduduk Ninawa sebelumnya, sehingga mereka kesulitan menerima ajaran tersebut untuk menggantikan tradisi dan kepercayaan yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ditambah lagi, pembawa ajaran tersebut adalah orang asing yang tidak memiliki keturunan sama dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Ya, apakah benar kata-kata yang Anda ucapkan? Dan apakah ini kebohongan yang Anda sarankan kepada kami tentang agama baru Anda? Inilah dewa-dewa kami yang sejati yang kami sembah, yang telah disembah oleh nenek moyang kami sejak zaman dahulu. Apa alasan yang membenarkan kami meninggalkan agama warisan nenek moyang kami dan menggantinya dengan agama baru Anda? Anda datang ke tengah-tengah kami untuk merusak adat istiadat kami dan mengubah agama kami. Apa kelebihan Anda atas kami yang membuat Anda berhak menggurui dan mengajar kami? Hentikan tindakan dan ajakan Anda di daerah kami ini. Percayalah bahwa Anda tidak akan mendapatkan pengikut di antara kami dan bahwa ajaran Anda tidak akan populer di kalangan rakyat Ninawa yang sangat teguh mempertahankan tradisi dan adat istiadat leluhur kami." Lalu Nabi Yunus berkata, "Ya, aku hanya mengundangmu untuk beriman dan bertauhid sesuai dengan agama yang kubawa, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kusampaikan kepadamu. Aku hanyalah utusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkanmu dari lembah kesesatan dan kegelapan, membimbingmu ke jalan yang benar dan lurus, menyampaikan kepadamu agama yang suci, bebas dari unsur-unsur kufur dan syirik yang merendahkan martabat manusia, demi kebaikanmu dan generasi penerusmu. Aku sama sekali tidak mengharapkan upah atau balas jasa darimu, dan tidak juga menginginkan jabatan atau kedudukan. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk mengikutiku atau menerapkan ajaranku. Aku hanya mengingatkanmu bahwa jika kamu tetap berontak dan mengabaikan seruanku, terus menolak agama Allah yang kubawa, dan mempertahankan keyakinan serta agamamu yang batil dan sesat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepadamu tanda-tanda kebenaran risalahku dengan menimpakan azab dan siksanya atas kamu, seperti yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu seperti kaum Nuh, Ad, dan Samud." Mereka menentang peringatan Nabi Yunus dengan berkata, "Jika kami akan terus menolak seruanmu dan tidak akan menuruti perintahmu atau keinginanmu, dan kami tidak akan takut terhadap ancamanmu. Jika kamu benar, datangkanlah ancaman yang kamu janjikan itu kepada kami, jika kamu memang tidak berdusta kepada kami."
Nabi Yunus merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi di tengah-tengah kaum Ninawa yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan ajaran serta dakwahnya. Oleh karena itu, ia meninggalkan Ninawa dalam keadaan kesal dan marah, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hukuman atas orang-orang yang durhaka dan keras kepala tersebut. Setelah Nabi Yunus pergi, penduduk Ninawa mulai menyaksikan tanda-tanda yang menimbulkan kekhawatiran, seolah-olah ancaman Nabi Yunus akan terwujud dan hukuman Allah akan turun atas mereka, membawa kehancuran seperti yang pernah dialami oleh kaum penyembah berhala sebelumnya. Mereka memperhatikan langit di sekitar Ninawa yang semakin gelap, hewan ternak mereka tampak gelisah, wajah mereka tanpa sadar memucat, dan angin kencang dari semua arah membawa suara gemuruh yang menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka menyadari bahwa Nabi Yunus tidak berbohong dalam perkataannya dan bahwa ancaman yang dihadapi bukanlah sekadar ancaman kosong dari dirinya, melainkan ancaman dari Tuhan. Mereka segera bertobat dan memohon pengampunan atas segala perbuatan mereka, mengakui keimanan dan keyakinan pada kebenaran seruan Nabi Yunus, seraya merasa menyesal atas perlakuan kasar dan sikap mereka yang telah membuat beliau marah dan meninggalkan daerah tersebut. Untuk menebus dosa, mereka meninggalkan kota dan berbondong-bondong menuju bukit dan padang pasir, sambil menangis meminta ampunan dan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari bencana siksaannya. Induk dari hewan ternak mereka dipisahkan dari anaknya, sehingga terdengar tangisan hewan yang terpisah dari induknya, seakan-akan ikut memohon perlindungan dari bencana yang mengancam akan segera menimpa mereka. Allah yang Maha mengetahui bahwa hamba-hambanya bersungguh-sungguh dalam taubat dan penyesalan mereka, dan bahwa mereka dengan sepenuh hati telah kembali beriman serta memohon perlindungan dari siksanya. Dengan rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pengampunan kepada hamba-hambanya yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan atas segala dosa. Kegelapan yang menyelimuti Ninawa pun berubah menjadi cahaya, wajah-wajah pucat kembali berseri, dan binatang-binatang yang gelisah menjadi tenang. Maka, orang-orang itu pun kembali ke kota dan rumah masing-masing dengan hati yang gembira dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doa dan permohonan mereka. Mereka berkata dalam hati setelah merasa tenang, tentram, dan terlindungi dari bencana yang hampir menimpa, "Di mana Yunus sekarang? Mengapa kami menuruti bisikan setan dan mengikuti nafsu, sehingga dia meninggalkan kami dalam kemarahan dan kekesalan karena kami menentang dan memusuhinya? Betapa bahagianya kami jika dia masih bersama kami, memimpin dan mengajar kami tentang hal-hal yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia memang benar-benar Rasul dan Nabi Allah yang telah kami sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kami." Mengenai Nabi Yunus yang tiba-tiba meninggalkan kota Ninawa, ia berjalan tanpa tujuan, mendaki dan menuruni gunung. Secara tak terduga, ia menemukan dirinya di sebuah pantai dan melihat sekelompok orang yang terburu-buru ingin naik ke sebuah kapal. Ia memohon kepada pemilik kapal untuk diizinkan bergabung dengan penumpang lainnya. Kapal itu pun segera berangkat, melaju cepat ke tengah laut yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba kapal itu diguncang oleh gelombang besar dan diterjang angin topan yang kuat, membuat nahkoda dan semua penumpang panik dan takut melihat kapal yang sudah kehilangan keseimbangannya. Penumpang dan nahkoda menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri dari cuaca yang terus mengamuk selain dengan mengurangi beban kapal dengan mengorbankan salah satu penumpang. Maka, dilakukanlah undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Nama Yunus, penumpang yang sangat dihormati dan dicintai, terpilih pada undian pertama, membuat semua orang merasa sangat berat untuk menghempaskannya ke laut sebagai santapan ikan. Kemudian, undian dilaksanakan untuk kedua kalinya, di mana setiap penumpang berharap agar nama Yunus, yang mereka cintai, tidak muncul lagi. Namun,
Harapan mereka tidak terkabul dan nama Yunus sekali lagi terpilih dalam undian tersebut. Begitu pula pada undian ketiga, yang telah disepakati sebagai undian terakhir dan penentu. Nama Yunuslah yang terpilih untuk dikorbankan demi keselamatan kapal dan penumpang lainnya. Nabi Yunus, yang dengan teliti memperhatikan saat undian dilakukan, merasa bahwa hasil undian tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa ia tolak dan mungkin mengandung hikmah yang belum ia mengerti. Yunus juga menyadari bahwa ia telah berdosa karena meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin hasil undian itu merupakan cara untuk menebus dosanya. Lalu, dengan beristihara, ia menenangkan pikirannya sejenak dan tanpa ragu, ia melompat ke laut yang sedang bergelombang dahsyat di bawah langit yang gelap pekat. Saat Nabi Yunus berjuang melawan gelombang yang mengguncangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus untuk menelannya secara utuh dan menyimpannya di dalam perut sebagai amanat ilahi yang harus dikembalikan dalam keadaan tidak terluka ketika waktunya telah tiba. Nabi Yunus, yang terperangkap dalam perut ikan paus, merasakan sesak di dada dan kesedihan yang mendalam saat ia tenggelam ke dasar laut. Dengan hati yang hancur, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan dengan terburu-buru. Dari dalam kegelapan perut ikan paus, ia berseru, "Ya Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku memang telah berdosa, menjadi salah satu dari orang-orang yang zalim." Setelah menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama waktu yang ditentukan, Nabi Yunus kemudian dimuntahkan oleh ikan paus yang menelannya ke daratan. Ia terlempar ke pantai dalam kondisi kurus, lemah, dan sakit. Namun, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon labu di tempat Yunus terdampar, yang daun-daunnya menaungi dia dan buahnya yang dapat dinikmati. Setelah sembuh dan kembali segar, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Ninawa, tempat lebih dari 100.000 penduduknya sangat merindukan kepemimpinannya dan membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk menyempurnakan iman dan akidah mereka. Nabi Yunus terkejut ketika ia memasuki Ninawa dan tidak menemukan satupun patung berhala. Ia malah menemukan orang-orang yang dulu keras kepala menentang dan menolak ajarannya, kini telah menjadi mukmin yang saleh dan beribadah, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Yunus diuraikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yunus ayat 98, surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88, serta surah As-Saffat dari ayat 139 sampai 148.